Hai teman-teman semua, senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam program PA Bina Muda melalui PPGT KSU YouTube channel edisi minggu ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pasti tentunya baik dan terus semangat. Anak muda harus semangat, oke? Nah, bagaimana PA kita minggu lalu? Tentunya teman-teman sudah menyimak. Kami berharap bahwa firman Tuhan yang dibagikan minggu lalu, teman-teman termotivasi untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan yang paling penting, bahwa teman-teman harus selalu termotivasi untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sahabat Kader Siap Utus, sebentar lagi kita akan memulai PA kita. Tetap stay di channel ini ya. Dan jangan lupa terus berikan dukungan positif bagi kita semua dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan video-video yang sangat menarik yang telah diedarkan oleh teman-teman PPGT Kader Siap Utus. Agar teman-teman semua bisa menikmati video-video kreatif yang sudah dibagikan oleh PPGT Kader Siap Utus. Sebelum lanjut nih, saya Febrian Rantesulo, berasal dari Jemaat Sapan, Klasis Parandangan, akan menemani teman-teman ber-PA pada saat ini. Dan juga saya akan ditemani oleh seorang kakak pendeta yang merupakan mantan pengurus pusat periode 2013-2018. Dia adalah pendeta Hazel Taruk Allah SSI Teologi yang sekarang melayani di salah satu unit pelayanan gereja Toraja, yakni Yayasan Talulolona. Halo Kak Hazel. Halo. Apa kabarnya Kak? Kabar baik, sehat. Ya, puji Tuhan. Nah, saya mau bertanya nih Kak, Yayasan Talulolona itu apa sih? Baik, Bro Rian, saya menyapa teman-teman dulu ya. Ya, sahabat silakan. Kader Siap Utus. Halo, sahabat Kader Siap Utus. Salam sehat dan PPGT Jayalah. Saya mau perkenalkan Yayasan Marampa Talulolona kepada kita semua, di mana saya bertugas atau melayani di situ. Yayasan Marampa Talulolona ini adalah salah satu unit pelayanan gereja Toraja yang bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat, baik itu ekonomi maupun spiritual, seperti itu. Kalau kita memahami filosofi Talulolona ini dalam budaya kita Toraja, ada namanya Lolo Tau, Lolo Tananan, dan juga Lolo Patuan. Ketiga lolo ini semuanya berkaitan erat, bekerja sama bahkan demi untuk suatu keutuhan hidup yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dulunya itu sudah dipahami oleh nenek moyang kita, oleh karena itu kita kembali hidupkan dalam nuansa gerejawi seperti itu. Saya di Yayasan Marampa Talulolona sebagai sekretaris. Kurang lebih 3 tahun yang lalu saya ditempatkan di situ sebagai pendeta tugas khusus. Kalau perkenalan secara pribadi tadi Bro Rian sudah bicarakan itu, bahwa nama saya Pendeta Hazel Surya Taruk Allah, istri 1, anak 3. Jangan dibalik-balik ya. Oh, ternyata itu yang dimaksud dengan Talulolona ya Kak. Ya, ya. Keren deh tempat pelayanan Kakak. Makasih. Baik teman-teman, PA kita hari ini bertemakan Move On. Dan sebelum lanjut, kita angkat satu pujian rindu. Ku cari
Bersama Tuhan semakin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang tiada berair, tanpa kasih Tuhan hidupku tak berarti. Bawalah daku terbang tinggi, bagaikan raja wali. Bersama Tuhan semakin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bawalah daku terbang tinggi, bagaikan raja wali. Bersama Tuhan semakin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bawalah daku terbang tinggi, bagaikan raja wali. Bersama Tuhan semakin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bawalah daku terbang tinggi, bagaikan raja wali. Bersama Tuhan semakin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, jiwaku melekat padamu, jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Nah, teman-teman semua, kita selalu merindukan Tuhan, bahkan firman Tuhan. Mengantar kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Pendeta Hazel. Silakan, Kak. Baik, semua sahabat Kader Siap Utus dan Bro Rian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Begitu besar kasih-Mu kepada kami, ya Allah, selaku pemuda-pemudi gereja Toraja. Kami yakin dan percaya juga bahwa penyertaan tuntunan-Mu itu terus dirasakan oleh kami. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah segala hormat puji-pujian kami lalu naik kepadamu. Saat yang indah ini ya Tuhan, Engkau menyiapkan waktu bagi kami untuk bersama-sama dalam PA Bina Muda pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa dimanapun kami berada, baik kami yang ada di kantor PPGT ini maupun
kami yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun itu yang menyaksikan siaran ini. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus bersama dengan kami semua. Bimbing kami ya Tuhan, arahkan hati kami kepada firman-Mu itu. Ya Tuhan Allah Bapa kami rindu dan haus membaca, mendengarkan, mendiskusikan dan juga merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Allah. Kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Baik sahabat Kader Siap Putus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua dan mari kita sama-sama membacanya. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sahabat Kader Siap Utus, firman Tuhan yang kita telah dengarkan sungguh indah dan sangat menarik untuk kita. Sebelum jauh kita belajar firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian firman-Mu, Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu.
Baik, sahabat kader siap putus. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan ini firman yang terambil dari Roma pasal 13 ayat 8-14. Kalau kita mau melihat ini garis besarnya ini, satu perikop ini berbicara mengenai kehidupan penduduk Roma, di mana Paulus juga memberitakan Injil di situ. Kalau kita tahu bahwa Roma ini adalah ibu kota Kekaisaran Romawi. Kalau teman-teman, sahabat semuanya bisa membandingkan itu dengan ibu kota yang ada sekarang, maka kira-kira seperti itulah kehidupan penduduk kota Roma. Di mana-mana ibu kota ini adalah pusat. Dia mau pusat pemerintahan, mau pusat perdagangan, pusat keramaian orang, pokoknya pusat kepintaran, pusat agama juga pada saat itu, dan lain sebagainya. Dan di Roma ini, semua agama-agama apapun di dunia ini bisa dibilang ada. Sinagoge ada, kemudian tempat-tempat juga untuk orang Kristen ada, kemudian kuil-kuil dewa juga ada, semuanya ada di situ. Jadi bisa dibayangkan kehidupan masyarakat di sana itu seperti apa. Kalau seandainya saya yang pergi dari satu daerah kemudian masuk ke kota Roma yang kehidupannya ini mewah, bahkan bisa dibilang glamor gitu. Bisa dibilang apapun lah. Teman-teman bisa bayangkan itu, apapun lah bisa ada di situ. Mau apapun lah ada di situ. Dan uang juga ada di situ. Kekuasaan juga ada di situ. Seandainya kita pergi ke situ, teman-teman ini sama saya Kristen. Kita Kristen, misalnya ya, kita Kristen. Kita pergi ke kota itu, kita sudah punya pemahaman tentang Yesus Kristus. Kita punya pemahaman tentang Yesus Kristus. Kemudian kita datang ke kota itu, melihat situasi yang menurut kita, wah, inilah dia. Seperti itu kira-kira. Apa yang bisa terjadi, teman-teman? Apa yang bisa terjadi kira-kira? Yang paling mungkin terjadi, kita mengikuti apa di sekitar lingkungan kita. Karena sebenarnya kita terdorong oleh keinginan daging kita. Kita terdorong oleh hawa nafsu kita. Kita terdorong oleh ego kita dan lain sebagainya. Meskipun kita Kristen, meskipun kita tahu. Nah, dalam kondisi seperti itu, Paulus berpikir jemaat ini harus dipelihara. Ya. Karena biar bagaimanapun, orang-orang di situ bagaikan domba di tengah arus, di tengah serigala, dan di tengah apapun lah itu. Gampang sekali diterkam, gampang sekali dibawa arus dan lain sebagainya. Seperti itu. Paulus masuk ke kota itu. Dan teman-teman bisa melihat dalam bacaan ini bacaan sepintas saja. Tapi dalam bacaan ini, Paulus mau menegaskan secara tegas gitu, bahwa kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan seperti siang atau malam. Tidak ada lagi kehidupan malam. Tidak ada lagi kehidupan seperti malam. Kehidupan seperti malam ini orang semuanya terpedaya. Orang tidak sadar. Dan lain sebagainya. Kehidupan orang Kristen itu seperti siang. Kemudian, teman-teman semua, Paulus ketika melihat itu, dia mau mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan pemahaman, taruhlah saya orang Toraja, orang Kristen, masuk ke kota itu. Dia mau membawa satu pengajaran yang berbeda dengan pemahaman apapun itu. Orang Kristen di kota Roma, ada orang Yahudi, ada orang yang bukan Yahudi. Orang Kristen yang Yahudi, dia datang dari Yahudi, merantau ke Roma, tentu dia masih pakai pemahaman tempo doloe, nenek moyangnya. Itu bahwa kami ini Kristen, kami ini dibesarkan dengan hukum Taurat. Oleh karena itu, kamilah nomor satu dalam susunan tatanan kekristenan. Kalian orang Yunani, kalian orang Kreta, kalian orang apapun lah di situ, ya, yang Kristen tetap nomor 2. Sehingga teman-teman bisa dibilang bagaimana besarnya guncangan terhadap prinsip nilai-nilai kekristenan yang sudah bisa terjadi di kota Roma. Ya. Yang pertama, situasi glamor kota yang besar. Ya. Di kota Roma itu semuanya ada. Mau kekuatan militer ada, mau kekuatan uang ada, mau kekuatan apapun yang di dunia itu ada, semuanya di situ. Ya. Itu kekuatan yang mengelilingi orang Kristen. Kemudian dalam tubuh orang Kristen sendiri lagi, ada lagi kekuatan orang Yahudi yang memahami bahwa karena hukum Taurat lah kita dibenarkan, karena hukum Taurat lah kita menjadi anak emasnya Abraham dan lain sebagainya.
Sementara orang Yunani, orang yang lainnya yang bukan Yahudi, yang tidak tahu hukum Taurat, tidak sunat dan lain sebagainya, ya memahami Injil tapi nomor 2 atau 3 dan lain sebagainya. Paulus melihat situasi yang begitu rumit ini harus menjaga komunitas Kristen. Ya, caranya itu adalah dia tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu salah. Dia tidak juga mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu salah, tidak. Tapi dia memberi pencerahan baru, nilai-nilai baru. Apa itu? Ini yang sudah kita bacakan adalah kasih. Dan disinilah titik berubah semua komunitas Kristen itu. Bukan pandangan-pandangan secara tempo doloenya, bukan pandangan-pandangan secara kekiniannya pada saat itu, tetapi ada satu nilai yang dari dulu, dari sorgawi kita bisa bilang, dari sorga yang ditanamkan dalam komunitas Kristen, yaitu persoalan kasih. Persoalan kasih. Jadi teman-teman, sahabat kader siap putus, ketika teman-teman mau berubah, atau ketika teman-teman mau melihat situasi ini dalam pandangan kekristenan atau pandangan misi gereja, teman-teman harus menyadari dulu prinsip nilai apa yang harus kita pegang. Ya. Dalam perkembangan teknologi apapun lah itu prinsip dan nilai apa yang harus kita pegang. Ya. Dalam Alkitab di sini sudah jelas. Ini prinsip tentang nilai-nilai kasih. Dan di sini sudah dijelaskan teman-teman bahwa kasih ini mampu menghadapi segala macam arus. Mau arus modernisasi, mau kolonialisme, mau postkolonialisme, mau postmodern dan lain sebagainya. Itu kasih mampu menjaga kita ya dalam hubungan dengan Allah. Jadi kira-kira seperti itu dulu teman-teman. Ini hanya gambaran luasnya. Lebih dalam nanti saya bersama dengan Bro Rian akan bersama-sama juga dengan teman-teman dimanapun kita berada. Kita akan menggali lebih dalam. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bro Rian. Ya, terima kasih Kakak Pendeta Hesel. Firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kita semua. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang pertama, firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus ini betul, sangat-sangat menarik. Dan timbul pertanyaan bahwa bagaimana kondisi orang-orang di Roma ketika Rasul Paulus yang tentu di bawah kasar kudus mengirimkan surat kepada mereka pada saat itu. Baik Bro Rian, pertanyaannya sungguh luar biasa. Karena kita perlu mengetahui juga kondisi jemaat di Roma, gitu, sehingga kita tahu apa alasannya Paulus menuliskan semua surat itu. Memang kondisi jemaat di Roma pada saat itu, karena mereka ini adalah satu komunitas kecil. Mereka adalah komunitas kecil dan juga mereka ini baru ditanamkan pemahaman kekristenan. Gitu. Jadi bisa diibaratkan bahwa mereka ini anak kecil secara iman ya. Gitu. Anak kecil yang belum terlalu dewasa, belum terlalu kuat. Gitu. Lalu mereka itu hanya sekumpulan anak kecil yang sedikit dibandingkan dengan yang lainnya yang sudah mengakar di Roma itu. Artinya pemahaman iman orang-orang sekitar sudah mengakar, bahkan mungkin di Roma itu sering kali dipertontonkan hal-hal yang tidak wajar, tidak bagus, sangat-sangat memilukan hati, dan itu merupakan bagi penduduk Roma itu merupakan bagian dari pembentukan iman mereka. Pemujaan dewa dan lain sebagainya ya. Kenapa Paulus mengatakan jauhi percabulan, hawa nafsu dan lain sebagainya? Karena orang-orang di Roma ini bukan sesuatu pelanggaran atau dosa bagi mereka sebagian di orang Roma itu. Ya. Karena itu adalah bisa dibilang itu pemujaan terhadap dewa mereka. Jadi itu bagian dari iman. Nah, jangan sampai orang-orang Kristen ini yang sekumpulan kecil dan baru mendapatkan pemahaman anak-anak kecil ini menganggap juga bahwa kita bisa mengadopsi itu sebagai satu bentuk pemujaan kepada Allah kita seperti itu, atau Yesus Kristus. Nah, kondisi mereka di sana itu memang betul-betul sangat riskan untuk terbawa arus di sekitar mereka. Sementara mereka masih dalam skup kecil seperti itu. Belum lagi persoalan peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi saja di kalangan mereka. Perbedaan pendapat lah, perbedaan status lah, perbedaan siapa kau, siapa saya lah, kedaerahan dan lain sebagainya. Belum lagi itu. Sehingga mungkin sekali, sangat mungkin sekali,
ketika orang-orang Kristen hidup di Roma, maka mungkin sekali mereka melakukan semuanya ini yang diungkapkan oleh Paulus dalam Roma. Itu yaitu mengenai mabok-mabok, pesta pora, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati karena siapa dia, siapa saya, dan siapa ini, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kondisinya itu seperti itu. Jemaat bisa pecah, bahkan jemaat bisa kehilangan arah. Kira-kira seperti itu, Bro Rian. Jadi kondisinya pada saat itu ya sangat memprihatinkan ya Kak, sehingga Rasul Paulus mengirimkan surat kepada mereka. Lalu ada pertanyaan yang muncul kembali Kak, Rasul Paulus mengirimkan surat perbandingan kepada mereka dan ada bahasa yang mengatakan bahwa malam dan siang. Kalau boleh tahu nih Kak, istilah ini kalau untuk zaman milenial atau zaman-zaman sekarang seperti apa itu? Malam dan siang? Iya. Iya. Kalau malam dan siang secara fisik kita pasti tahu ya. Kita pasti tahu ya bahwa malam itu waktunya gelap. Ya, gelap. Dan siang itu waktunya terang. Seperti itu. Nah, tapi kemudian kalau mau dikaitkan secara teologis, sahabat kader siap utus, malam ini berbicara mengenai kehidupan sebelum kita paham atau kita tahu atau kita mengerti tentang Yesus Kristus. Sehingga di luar daripada pemahaman Yesus Kristus itu, di luar daripada pemahaman Kristenan itu adalah malam. Dan siang ini adalah semua aturan, semua kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Nah, kita sebagai orang Kristen, khususnya pada saat di Roma itu, Paulus mau, sebagai orang Kristen harus betul-betul berbeda. Manusia lama berbeda dengan manusia baru. Daging berbeda dengan roh. Malam berbeda dengan siang. Ini harus dia berbeda. Kenapa harus berbeda? Kenapa harus berbeda? Teman-teman semuanya. Supaya ada nilai khusus gitu, kepada orang Kristen yang hidup di tengah-tengah komunitas yang malam itu. Jadi sekarang saya sudah mengerti kenapa Tuhan menggunakan Rasul Paulus mengirimkan surat kepada orang-orang di Roma pada saat itu. Nah, pertanyaan terakhir ini Kak, di ayatnya yang ke-13, hal-hal yang diungkap di sana itu sering dibahasakan sebagai candu. Nah, di era milenial sekarang ini banyak pemuda yang kecanduan main games, bahkan ikut-ikut pesta pora, tidak ingat pulang ke rumah kembali, mabuk-mabukan. Nah, tema kita pada saat ini membahas tentang move on atau perubahan. Nah, bagaimana seorang milenial pada zaman sekarang ini bisa meninggalkan kecanduannya tersebut dan berarah kepada jalan yang benar. Bagaimana? Baik, terima kasih Bro Rian. Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa dan menjadi pergumulan gereja, baik kita gereja Toraja, gereja di Indonesia dan juga gereja di dunia ini, gitu, mengenai bagaimana pemuda betul-betul bisa menjalankan misi gereja, betul-betul menjadi anak-anak terang, bukan lagi anak-anak malam. Ya. Sementara kita tahu bahwa kondisi pemuda itu secara psikologis itu seringkali dia terbawa pada arus dunia, apapunlah itu, kecanduan apapunlah itu. Saya pikir kita sama-sama tahu itu ya. Kecanduan apapunlah itu, di situ paling banyak pemudanya. Iya. Mau di tempat manapun yang notabene tanda kutip, yang di situ adalah banyak hawa nafsu dunia dan lain sebagainya, paling banyak anak muda. Dan kalau misalnya daerahnya itu adalah daerah Kristen, maka kita temukan pemuda-pemudi Kristen. Iya. Dan Bro Rian, kalau kita melihat sekarang ini di negara-negara lain sudah banyak gereja yang kosong. Bahkan banyak gereja yang terjual mungkin. Bahkan banyak gereja yang entah beralih ke menjadi tempat apalah gitu. Terserah orang mau gunakan apa karena mereka yang beli gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah tidak ada generasi penerus gereja yang datang ke situ orang tua semua yang sudah bisa berbuat apa-apa, tinggal menunggu sakit. Ya, tinggal menunggu ya entah apa. Tidak ada lagi generasinya. Pemuda-pemudi Kristen yang udah tidak tahu kemana. Kecanduannya entah di mana gitu. Kecanduannya mungkin saja itu kecanduan yang betul-betul bisa menyakitkan hati Tuhan. Iya. Sehingga gereja itu sudah menjadi simbol bahwa ini adalah awal kehancuran kekristenan. Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Sangat luar biasa.
bagaimana supaya pemuda-pemudi kita ini bisa betul-betul terarah hidupnya, ya. Sama ketika pemuda-pemudi yang dulu. Karena kita tahu, teman-teman kita tahu ya, bahwa Van der Losre itu umurnya 30 tahun. 30 tahun, dan saya pikir itu masih pemuda-pemudi yang umurnya masih muda lah gitu. Yesus pun umurnya 30 tahun ketika dia menyampaikan, memberitakan Injil. Jadi mereka itu adalah pemuda-pemudi, dan banyak sekali pemuda-pemudi yang berkarya untuk kerajaan Allah seperti itu. Tapi sekarang sepertinya kita kekurangan pemuda-pemudi yang mau itu. Persoalannya apa? Persoalannya apa, teman-teman semua? Di sini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab gereja, tanggung jawab kita semua sebagai PPGT, sebagai pendeta, sebagai orang tua, dan sebagai siapapun lah itu. Saya pikir Bro Rian ya, gitu. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Gitu. Nah, persoalannya apa? Persoalannya teman-teman, dasar yang kita letakkan di gereja, gitu. Dasar yang kita letakkan di gereja untuk bersama-sama itu sepertinya dasar yang kurang kuat. Dasar yang kurang kuat. Apa? Kenapa maksud saya? Itu kurang kuat. Karena semua yang kita bangun, misalnya ya, kita melupakan sesuatu yang luar biasa yang seperti yang sudah diajarkan Paulus atau Yesus 2000 tahun yang lalu. Yaitu persoalan apa? Persoalan kasih. Persoalan kasih. Seberapa besar pemuda-pemudi Kristen ketika melihat sesamanya yang Kristen, melihat saudara seimannya, langsung dia bilang, saya mengasihi engkau. Jangan-jangan ketika kita masuk dalam panitia Natal, ketika masuk dalam pengurusan apapun itu, dalam gereja, dalam PPGT, dalam apapun, jangan-jangan kita berpikir bahwa itu adalah saingan kita. Jangan-jangan kita berpikir, wah ini orang ini kayaknya mau menjatuhkan kita, Bro Rian ya. Gitu. Jangan-jangan Bro Rian lebih ganteng daripada saya. Pastinya. Pastinya. Jangan begitu maksud saya. Gitu. Artinya maksud saya kita melupakan dasar yang seharusnya kita bangun bersama di atas dasar apa? Gitu. Di atas dasar kasih. Dan kita mau melihat supaya semua saudara-saudara seiman kita, pemuda-pemudi itu bahagia. Nah, jangan-jangan teman-teman dalam organisasi kita, dalam gereja kita, Bro Rian, kita lupa untuk mengajarkan itu. Kasihilah, sayangilah, kasihilah sama manusia. Dan saya pikir teman-teman yang pemuda-pemudi tidak perlu lagi diajarkan tentang kasih ya. Saya, misalnya waktu saya masih muda, saya tahu persis tentang kasih itu ketika saya mengasihi seorang wanita yang menjadi istri. Begitu juga yang perempuan ketika dia mengasihi pacarnya atau menjadi yang akan menjadi juga suaminya. Kita tahu itu persoalan kasih seperti apa, teman-teman. Tidak perlu kita ajar. Kita tahu kasih itu butuh pengorbanan, ya. Kasih itu butuh pengertian dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ketika misalnya Bro Rian bertanya itu, jangan-jangan kita menjadi candu lalu kita melupakan misi gereja gitu, akan menjadi wajar ketika kita lupa meletakkan dasar itu. Dan di sini Paulus sudah mengatakan kepada kita bahwa kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Perlengkapan senjata terang. Yesus Kristus itu adalah perlengkapan, Yesus Kristus adalah dasar, dan semuanya itu berbicara kasih. Kira-kira begitu, Bro Rian. Terima kasih Kakak Pendeta. Rupanya jawabannya sangat luar biasa dan sangat menginspirasi buat kita semua. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Pendeta Hazel akan terus menjadi kekuatan dalam diri kita dan memotivasi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita, serta terus berdoa kepada Tuhan. Sahabat Kader Siap Utus dimanapun berada, sedemikian jauhlah firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada saat ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Pendeta Hazel, terima kasih Kakak Pendeta Hazel atas firman yang boleh dibagikan, akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, terus memotivasi diri kita untuk terus memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita mohon topangan doa buat semua kader Siap Utus dimanapun berada, biar selalu move on dari setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap kader Siap Utus dimanapun berada. Silakan Kakak, mohon topangan doa untuk kita semua. Baik, Bro Rian, sesuatu yang indah bagi kita ketika kita boleh bersama-sama saling berbagi sesama kader Siap Utus. Dan kita yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, teman-teman, kawan-kawan semua, sahabat kader Siap Utus, kita yakin dan percaya bahwa perubahan itu selalu terjadi. Ketika kita mau bersama dengan Tuhan, kita yakin dan percaya, apapunlah itu. Dan Tuhan pasti memperlengkapi kita menurut karyanya, menurut keagungannya. Kita yakin dan percaya, kita semuanya ini adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa juga diberkati dan dilindungi oleh Tuhan.
Sebelum kita menutup kegiatan kita atau PA Bina Muda pada saat ini, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah Bapa kami. Engkau bertahta dalam kerajaan sorga dan Engkau juga menilik kami, setiap anak-anak-Mu yang hidup di dalam dunia ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat-Mu yang begitu indah kepada kami semua. Terlebih khusus pemuda-pemudi yang Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan gereja maupun masyarakat ya Tuhan. Kami yakin dan percaya juga bahwa kami akan menjadi pemuda-pemudi yang hidup di dalam terang, yang senantiasa hidup di dalam roh yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa kami akan membawa perubahan melalui diri kami masing-masing semua. Bahkan kami bisa juga merubah ya Tuhan segala sesuatunya yang bersama dengan kami demi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas PA Bina Muda yang boleh kami laksanakan pada saat ini bersama dengan saudara kasih kami Rian dan kami semua ya Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya itu adalah hal yang terindah dalam hidup kami ketika kami boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Engkau telah mempersiapkan ya Tuhan kami semua untuk menjadi orang-orang yang baik. Bahkan ya Tuhan proses demi proses, hari demi hari ya Tuhan, Engkau membentuk kami untuk menjadi orang-orang yang baik. Bahkan ya Tuhan kami juga boleh membentuk orang-orang di sekitar kami menjadi orang-orang yang baik. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, teruslah bersama dengan kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami yakin dan percaya Engkau berada di dalam diri kami dan kami berada di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan menjadi pemuda-pemudi yang betul-betul senantiasa mengagungkan nama-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan ya Tuhan kasih Tuhan itu senantiasa hidup di tengah-tengah diri kami semua ya Tuhan. Kami boleh saling berbagi kasih satu dengan yang lain, terlebih khusus bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan kasih sayang itu ya Tuhan. Jangan biarkan kami terlena, jangan biarkan kami hidup terus dalam kehidupan malam, jangan biarkan ya Tuhan kami terus tersandung. Jangan biarkan juga ya Tuhan kami terus digoda, kami terus jatuh dalam pencobaan, jangan biarkan ya Tuhan. Namun angkatlah kami, pegang tangan kami, sertai kami menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, baik dalam gereja Toraja dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang indah ini dan segala sesuatunya ya Tuhan. Kami bertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati PPGT, sertai PPGT ya Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarlah bimbingan-Mu yang terus kami rasakan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih atas segala satunya. Dan inilah kami semua anak-anak-Mu yang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kader Siap Utus, sungguh terberkati rasanya kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hesel yang telah memberikan firman Tuhan. Sehat terus Kak, sehat dalam menjalankan tugas bersama dengan pelayanannya di Yayasan Talulolona. Ya. Baik, Bro Rian, saya juga atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Ya, sama-sama, saya Kak. merasa terberkati Amin. ya, bersama dengan semua rekan-rekan pemuda Gereja Toraja. Dan semua rekan-rekan Kader Siap Utus, saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas kebersamaan ini. Kita berharap bahwa ke depan kita akan jauh lebih baik, kita berubah ke arah yang lebih baik, dan masa depan gereja Toraja, bahkan gereja Indonesia dunia ada di tangan kita. Oleh karena itu mulai sekarang kita berjuang demi untuk perubahan yang lebih baik. Saya Pendeta Hesel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan salam bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dan jayalah PPGT. Baik teman-teman, untuk menutup PA kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian, Sungguhkah Ingin Berubah. Sungguhkah ingin berubah dan bergairah dalam hidupmu. Jangan biarkan terbelenggu rasa aman yang
tuntunan adat, cermatilah. Sungguhkah ingin berubah dan bergairah dalam hidupmu? Jangan biarkan terbelenggu rasa aman yang semu. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sembahkan tubuhmu, ibadah sejati. Hayatilah kehendaknya yang baik dan sempurna. Solideo. Sungguhkah ingin berubah dan bergairah dalam hidupmu? Jangan biarkan terbelenggu rasa aman yang semu. Terpujilah Tuhan kita yang telah memelihara PA Bina Muda kita pada edisi kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap optimis, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.